Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Suster Ilen Anika Sari Sarma SCMM dengan NIM 1020240006. Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita mengenai video animasi pembelajaran untuk materi uji statistik, yaitu uji The Test Independen dan uji Mann-Whitney. Untuk mata kuliah biostatistik, dosen pengampu adalah Ibu Komarida Simbolon SKM MKes. Uji The Test Independen adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Prinsip pengujian uji ini adalah distribusi data harus normal. Uji the sample independen dapat berubah one-tailed dan two-tailed. One-tailed digunakan apabila peneliti memiliki arah tertentu dalam hipotesisnya, sedangkan two-tailed digunakan apabila peneliti tidak memiliki arah spesifik dalam hipotesisnya dan hanya ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan. Adapun syarat dilakukan uji the test yang dijelaskan Forgon dan Montgomery. Yang pertama, skor kedua kelompok dilakukan pemilihan sampel secara acak dari masing-masing populasi. Kedua, skor yang dianalisis bersifat independen satu sama lain. Ketiga, skor masing-masing kelompok berdistribusi normal. Keempat, varians kedua populasi tersebut sama besar atau homogen. Misalkan kita mempunyai dua populasi berdistribusi normal, masing-masing dengan rata-rata mu1 dan mu2, sedangkan simpangan bakunya sigma 1 dan sigma 2. Secara independen, dari populasi ke-1 dan ke-2 diambil sebuah sampel acak berukuran N1 dan N2. Dari kedua sampel ini diperoleh rata-rata sampel dan simpangan baku sampel berturut-turut X1, S1, dan X2, S2. Pada pengujian hipotesis, uji T2 sampel bebas memerlukan pemenuhan asumsi-asumsi, diantaranya data harus berdistribusi normal dan data harus memiliki varians yang homogen. Pertama, merumuskan formula hipotesis. HO tidak terdapat perbedaan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua. H1 terdapat perbedaan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua, atau HO sama dengan mu1 sama dengan mu2 H1 dibagi mu1 tidak sama dengan mu2. Prosedur pengujian uji the test independen dengan rumus S sama dengan akar buka kurung N1 tambah 1 S12 tambah N2 dikurang 1 S22 dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Setelah itu kita menentukan tingkat signifikansi. T-tabel sama dengan T-hitung. T-tabel sama dengan T-hitung, di mana sigma sama dengan 1% atau 5%. DK adalah derajat kebebasan, DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Prosedur pengujian uji the test independen. Yang keempat adalah menentukan kriteria pengujian hipotesis. HO ditolak jika T-hitung atau min T-hitung tidak lebih besar dari T-tabel. HO diterima jika T-hitung lebih kecil dari T-tabel. Kelima, memberikan kesimpulan. Uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney lebih dikenal dengan sebutan U-test. Uji ini dikembangkan oleh Henry Bedlock Mann dan Donald Ransom Whitney pada tahun 1947. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji T parametrik bila asumsi normalitas yang diperlukan bagi uji T independen tidak terpenuhi. Uji ini berbeda dengan uji Wilkinson. Prosedur pengujian uji Mann-Whitney.
pertama, merumuskan formula hipotesis. HO sama dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. H1 terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Atau HO titik 2 mu1 sama dengan mu2. H1 titik 2 mu1 tidak sama dengan mu2. Kedua, menentukan nilai statistik uji. Bagian A, sampel N tidak lebih kecil dari 20. Menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan tiap-tiap anggota, dimulai dari data terkecil sampai terbesar. Peringkat untuk sampel 1 dipisahkan dan dijumlahkan menjadi R1. Peringkat untuk sampel 2 dipisahkan dan dijumlahkan menjadi R2. Ketiga, menghitung nilai U dengan rumus. Dengan rumus U1 sama dengan N1 N2 ditambah N1 buka kurung N1 tambah 1 tutup kurung dibagi 2 R1. U2 sama juga, hanya angka 2-nya yang dibedakan. Nilai U yang dipilih untuk menguji hipotesis 0 adalah nilai U yang lebih kecil dari U lainnya. Untuk memeriksa apakah perhitungan kedua nilai U benar, dapat digunakan dengan rumus berikut. U terkecil sama dengan N1 N2 dikurang U terbesar. Sampel N tidak lebih besar dari 20 jika ukuran sampel di antara kedua sampel yang independen lebih besar dari 20. Maka distribusi sampling U menurut Mann and Whitney akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata dan standar error. Bisa dilihat rumusnya. Prosedur pengujian uji Mann-Whitney nomor 3-nya menentukan tingkat signifikansi. Yang bagian A, sampel kurang lebih tidak lebih kecil dari 20. Yang pertama, menentukan alfa. Kedua, menentukan nilai U tabel Mann-Whitney. Bagian B, sampel N tidak lebih besar dari 20. Menentukan alfa. Kedua, menentukan nilai Z tabel. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Bagian A, sampel N tidak lebih kecil dari 20. Jika nilai U Mann-Whitney hitung lebih besar dari U tabel Mann-Whitney, maka HO diterima. Jika nilai U Mann-Whitney hitung kurang lebih besar dari T tabel Mann-Whitney, maka HO ditolak. Bagian B, sampel lebih besar dari 20, nilai Z hitung tidak lebih besar dari Z tabel, HO ditolak, maka terdapat perbedaan signifikan. Nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel, HO diterima, maka tidak terdapat perbedaan. Keterangan nilai Z tabel untuk sig alfa 5%, yaitu 1,96, sedangkan untuk alfa 1 sama dengan 2,57. Yang kelima, memberikan kesimpulan. Contoh kasus uji the test independen. Dua macam metode pelatihan pencatatan rekam medis, metode A dan metode B, digunakan untuk melatih petugas rekam medis di dua rumah sakit berbeda. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil kemampuan pencatatan rekam medis setelah diberikan dua metode pelatihan tersebut. Sebanyak 15 orang petugas diberi pelatihan dengan metode A dan 14 orang dengan metode B. Setelah pelatihan dilakukan, evaluasi kemampuan pencatatan dengan skor maksimal 10. Hasilnya sebagai berikut. Jadi pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan kemampuan pencatatan rekam medis antara petugas yang dilatih dengan metode A dan metode B? Ini contoh kasus uji tes independen yang sudah dibuat ke dalam bentuk tabel sehingga memudahkan kita untuk mengerjakan soal pembahasan tersebut. Jumlah sigma SA sama dengan 127, sigma buka kurung SA dikurang SA X bar A pangkat 2 sama dengan 13,6. Sigma SB sama dengan 90 dan sigma SB dikurang X bar B pangkat 2 sama dengan 13,5. Tadi sudah kita ketahui bersama bahwa N1 15, N2 14,
sigma SA dikurang X bar A pangkat 2 13,6, sigma XB dikurang X bar B kuadrat 13,5. Kita hitung rata-rata minnya dan didapat X bar A sama dengan 8,47, X bar B 6,47. Kita menggunakan rumus uji retest sampel independen sehingga kita mendapatkan hasilnya, yaitu untuk S12 sigma SA dikurang S bar A pangkat 2 dibagi N1 dikurang 1 hasilnya 0,971 dan S2 kuadrat yaitu 1,038. Jadi nilai SP2-nya sama dengan 1,003. Maka kita hitung nilai T tersebut dengan rumus yang sudah ada tadi, sehingga hasil terhitung sama dengan 5,39. Yang keempat, derajat kebebasan df dan T-tabel. df sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 15 ditambah 14 dikurang 2 sama dengan 27. Dari T-tabel untuk alfa 0,05 dan df 27, yaitu T-tabelnya 2,052. Keputusan terhitung 5.9 lebih besar dari T-tabel 2,052, maka HO ditolak. Kesimpulan, terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan pencatatan rekam medis pada petugas yang dilatih menggunakan metode A dibandingkan metode B. Contoh kasus Man Whitney. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu tunggu pasien dalam menit antara poli umum dan poli spesialis. Berikut data yang diinput ke SPSS. Ini tabelnya sudah dibuat, bisa dilihat bersama. Ada 10 item dengan waktu tunggu yang berbeda-beda. Pertanyaannya, berdasarkan uji Man Whitney, apakah terdapat perbedaan yang bermakna antara waktu tunggu di poli umum dan spesialis menggunakan alfa 0,05? A. Tidak ada perbedaan bermakna. B. Ada perbedaan bermakna. C. Waktu tunggu sama persis. D. Tidak bisa diuji dengan Man Whitney. E. Hasilnya bergantung pada jumlah pasien. Jawabannya adalah B. Ada perbedaan bermakna. Pembahasannya, yang pertama, melihat data waktu tunggu poli spesialis jauh lebih tinggi. Kedua, uji Man Whitney dalam SPSS Analyze Non-Parametric Text Independent Sample menunjukkan nilai seems 2-tailed lebih kecil dari 0,05. Ini berarti ada perbedaan signifikan antara poli umum dan spesialis. Baik Ibu dan teman-teman, demikianlah yang bisa saya bagikan materi untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih.